Relevankah teater untuk saat ini? Kalau pakai perspektif ekonomi, cara pandang apakah itu menguntungkan? Saya rasa seni yang mengajarkan bagaimana kita harus konsisten dengan waktu, dengan apa yang kita sepakati kan. Teater itu adalah sebuah seni yang kolektif. Ketika jadi aktor, ketika kita punya intelektualitas, kita tahu rasa, oh ini dialog ini sedihkah, marahkah, atau senang. Jangan menganggap seni teater itu seni yang paling mudah, tidak. Atau seenaknya, wah enggak. Halo sahabat OMB, sahabat obrolan meja bundar. Hari ini kita sama Siva, seorang aktivis teater, akan menjelaskan banyak hal. Tentunya kita mulai dengan apakah teater masih relevan saat ini, Siva? Pertanyaan yang cukup menohok buat kami gitu. Sebenarnya relevankah teater untuk saat ini? Kalau pakai perspektif ekonomi, cara pandang apakah itu menguntungkan? Saya rasa sangat jauh ya. Sangat jauh. Tapi karena bagi pembelajar teater itu sangat menguntungkan. Sangat relevan buat saat ini. Jadi ketika para pembelajar misalkan orang mau belajar nih teater itu seperti apa, itu sangat membantu. Hampir saya merasakannya. Saya merasakannya ada perubahan, ada 50% lah. Saya mengalami perubahan setelah masuk teater. Banyak. Misalnya teater adalah kerja kolektif ya Pak. Iya. Organisasi. Teater itu seni yang tidak jangan menganggap seni teater itu seni yang paling mudah, tidak. Atau seenaknya, wah enggak, ketat banget. Karena teater bicara keproduksian, bicara organisasi yang begitu rigid, dengan alur yang begitu banyak, dengan beberapa seni-seni yang saling menunjang dan saling mendukung pementasan, sehingga teater itu adalah sebuah seni yang kolektif. Oke. Jadi apalagi mengelola seniman ya. Jangan. Iya, kalau seniman itu lebih ekstra banget tuh. Jadi saya ingat dulu latihan itu paling pagi, beres latihan itu kita merasa jam 12 malam itu kita merasa, pagi ya kita beres latihan. Karena biasanya sampai jam 3 Pak. Iya. Ngalamin dulu di TB juga sampai pagi. Sampai pagi. Olah tubuh, olah ini aja ya. Iya. Terus jadi sebenarnya terus pertama kolektif, yang kedua pengembangan soft skill yang hard skill, soft skill juga sebenarnya. Ada ya. Ada seperti kalau teman-teman mau belajar bagaimana konstruksi ringan lah sebenarnya, ini bukan konstruksi berat. Maku, gergaji, ngecat kan itu kan nggak mungkin diajarin di mana-mana gitu. Prakarya gitu. Jadi hal-hal yang kayaknya ini cocok buat Dani jadi suami, itu bisa maku. Bisa maku ya. Soalnya kan jarang sekarang anak-anak seusia saya bisa maku, bisa lain sebagainya kan. Terus belajar kepedean pun itu jadi hal yang sangat penting karena dan bagaimana menjaga artikulasi dengan baik, bagaimana kemampuan berekspresi juga, dan itu sangat dibutuhkan untuk saat ini sebenarnya, Bang. Jadi bagi saya melatih percaya diri juga ya. Wah, sangat tinggi banget. Sangat. Gimana? Jadi jujur beberapa teman saya banyak yang malu-maluin gitu. Enggak sampai malu-maluin. Introvert lah ya. Enggak sampai malu-maluin. Tapi awalnya malu-malu setelah berlatih cukup panjang gitu. Sampai sekarang udah sampai bisa malu-maluin gitu. Sama komika-komika ya. Jadi komika-komika sekarang. Teman-teman saya udah bisa ngelawak, bisa itu proses yang panjang. Walaupun emang tidak, ketika orang masuk teater tidak semua orang jadi aktor. Ada
ada yang punya bakat punya diberi kelebihan lebih ya, ada yang dari nol banget gitu. Iya. Dan itu proses yang harus dijalani. Jadi ketika saya bergelut di dunia teater, wah ternyata ada semua hal saya dapat itu kolektif seni yang mengajarkan bagaimana kita harus konsisten dengan waktu, dengan apa yang kita sepakati kan. Iya, iya. Ketika dengan agendanya begitu padat, tapi bagaimana tubuh kita tetap sehat kan, sehingga ya bagi saya relevan lah buat para mahasiswa. Melatih intelektualitas ada nggak? Wah sangat jelas Pak, sangat jelas. Karena ketika menjadi aktor ataupun ketika ikut langsung di bagian keproduksian teateran, teman-teman sangat dituntut sekali intelektualitas. Jadi bagaimana ketika ada masalah harus cepat menyelesaikan gitu. Membuat skrip masuk nggak situ? Membuat skrip, terus secara yang paling sederhana itu memahami dialog naskah. Oke. Ketika jadi aktor, ketika kita punya intelektualitas, kita tahu rasa, oh ini dialog ini sedihkah, marahkah, atau senang. Ya. Kan itu perlu pemahaman yang sangat dalam terhadap naskah. Aku pergi ke pasar, yang mana intonasi itu nanti akan sangat berkaitan dengan naskah selanjutnya atau teks sudahnya. Jadi intelektualitas sangat benar dijunjung tinggi. Iya. Divisi in lighting, bahasa tubuh, gestur. Gestur ya. Iya, bahasa tubuh, gerakan kecil, gerakan gede. Wah, ini gimana gerakan kecil saya baru nih. Gerakan kecil kan gerakan mata gini. Kan gerakan gede udah sampai gini. Okay. Jadi marah tuh gerakan kecil dulu. Kalau marah kan berawal dari wajah dulu nih, baru kan itu gerakan kecil dulu. Jadi gerakan kecil dulu tuh gerakan-gerakan mimik-mimik kan kecil, gak sampai keluar gas semuanya. Kalau gerakan gede kan micro expression. Micro expressionnya itu ya bisa jadi micro expression ya. Ya jadi gerakan kecil tuh micro expression jika ketika marah gitu atau kaget gitu kan. Itu perlu intelektual dan bagaimana kita membaca naskah itu gitu. Nah, ini naskah yang pernah dipakai apa yang pernah dulu Siva Nur Rahman. Pernah kita garap naskah Kapai ya. Oh, Kapai Arifin Seno. Arifin Seno tuh top banget itu. Top banget itu, emang nyebelin banget lagi. Naskah pertama surrealis. Pokoknya itu dan kita konsepnya surrealis, pakai mapping, full si setnya pindah-pindah, move gitu. Jadi gak stuck karena surrealis kan. Jadi ketika konsep gunung, kita bagaimana sih ruangan ini dibentuk seperti gunung gitu kan. Terus naskah kita pernah bikin naskah sendiri dan tapi dibuat film karena COVID, namanya Sukma Loka. Terus pernah jadi aktor monolog Pidato Gila, karya Putu. Oke. Terus yang terakhir, kita garap naskah Iwan Simatupang. Wih, apa yang mana nih? Yang Petang di Taman. Oh, oke. Yang itu. Dan Iwan Simatupang kan seorang eksistensialis. Iya, eksistensial. Jadi justru kan naskah eksistensial itu naskah paling berat untuk dipahami. Oh ya? Iya. Karena setiap kalimat jadi itu penjiwaannya beda. Penjiwaan. Jadi dalam satu ini seproses saya mempelajari si karakternya itu, saya hitung berapa sih apa karakter saya aslinya dan apa emosi apa saja yang harus dibutuhkan dalam satu karakter itu kan. Ternyata pas saya pelajari, ini si emosinya ada 10, sedih, marah, kecewa, gundah, getir gitu. Itu beda-beda tipis ya? Itu beda-beda tipis tapi nada, microface, gerakan tubuhnya gimana tuh itu perlu pemahaman juga. Jadi kita ada nada kesedihan, bisa jadi senang atau kecewa kan sangat mungkin gitu. Nah itu sangat yang mungkin, yang coba dihadirkan oleh yang disambut meriah naskah yang pernah dipentaskan apa nih, Siva Nur Rahman? Naskah
Kapai-kapai. Kapai memang bagus. Ya. Emang bagus. Emang ya dari segi biaya pun cukup besar gitu. Sampai ya sampai angka 30 ke atasan lah. Iya. Iya, karena Di sini. di sini mainnya di sini. Oke. Dan orang menikmati. Menikmati sekali itu. Menikmati lah dengan konsepnya yang keren lah dari sutradara, dibuat padat, mulai mapping, mulai drama musikal, ada gerakan-gerakan tubuh, ada kur-kur yang bergerak, terus si penonton di bawah, setnya pindah-pindah gitu. Jadi wah itu keren ya. monumental banget. Siva, terima kasih banyak Siva Nur Rahman telah bincang-bincang tentang teater ya. Dan sahabat OMB, sahabat obrolan meja bundar, Siva Nur Rahman menjelaskan kita sedikit tentang teater dan ini bikin impresi peminat-peminat teater untuk pertama, wah teater seru juga ya, kira-kira gitu. Sahabat OMB, Siva Nur Rahman, aktivis teater. Terima kasih.